Halo semuanya, Aaron di sini dan kali ini Aaron ditemani oleh sepupu Aaron yaitu Lestari. Halo semua, Lestari di sini. Dan ini merupakan part 3 atau part terakhir di balik cerita MUA. Untuk cerita kali ini ada 2 cerita dan cerita ini dialami langsung oleh temanku Rani. Tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Sebelumnya, aku akan menceritakan tentang temanku Rani terlebih dahulu. Rani merupakan seorang lulusan SMA yang sekarang bekerja menjadi MUA atau makeup artist. Sebelum menjadi MUA, Rani sering sekali mengikuti pelatihan-pelatihan makeup atau merias. Hampir puluhan kali si Rani ini mengikuti pelatihan karena menurut Rani ini ingin meningkatkan skillnya dalam merias dan ingin menjadi MUA profesional. Dan hal itu sudah terbayarkan di mana Rani sekarang sudah jadi MUA yang profesional dan lumayan terkenal di daerahnya. Jadi, ini cerita Rani pada bulan Desember 2022. Pada waktu itu, Rani mendapatkan sebuah panggilan untuk merias seorang wanita yang akan mengadakan acara lamaran. Nama wanita itu sebut saja ia Halda. Oke. Halda ini sudah membooking jasanya Rani 2 minggu sebelum lamaran. Singkat cerita, hari H lamaran, kan waktu itu lamarannya siang hari. Jadi kliennya si Rani ini atau Mbak Halda meminta dirias pagi hari dengan riasan yang natural. Awalnya saat si Rani ini datang ke rumahnya Mbak Halda ini tidak ada keanehan sedikit pun. Oke. Si Rani masuk ke rumah bersalaman dengan orang rumahnya Mbak Halda dan langsung memprepare atau mempersiapkan alat-alat make up-nya. Setelah selang beberapa menit, Halda siap untuk di make up-i. Sekitar 10 menit pertama, saat Rani meriasi Halda, tidak ada kejadian yang aneh. Jadi lancar-lancar aja lah. Kemudian, saat si Rani merias, pada bagian alis dan mata Halda, kejadian aneh pun terjadi. Yang awalnya lancar, malah jadi agak serem. Soalnya, saat Rani mencoba merias pada bagian alis menggunakan pensil alisnya, secara tiba-tiba alisnya itu berpindah. Naik, turun, naik, turun. Seperti nggak mau di make up gitu. Itu bukan Rani sendiri kan, yang maksudnya bukan Haldanya sendiri yang menaik turunkan, atau emang? Bukan si Halda yang naik turunkan alisnya. Jadi tuh alisnya pindah ke atas, ke bawah itu secara perlahan-lahan sampai merusak si make up-nya si Rani. Oke. Rani yang sedikit kaget ini mencoba untuk tidak panik. Soalnya Rani tuh bilang gini, soalnya kalau aku panik Ron, pasti malah jadi situasinya itu chaos atau nggak terkendali nantinya. Oke. Rani tetap mencoba beberapa kali menggoreskan pensil alisnya ke alisnya si Halda. Oke. Tapi hasilnya tetap secara perlahan-lahan alisnya tuh pindah naik
ke bawah, naik ke bawah, hingga merusak Riasan. riasannya si Rani itu. Akhirnya, si Rani ini mencoba berpindah merias bagian kelopak matanya. Oke. Jadinya, kelopak matanya si Halda ini dirias menggunakan eyeshadow. Tapi sama aja, bagian matanya Halda itu berpindah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi make upnya si Rani ini jadinya nggak presisi atau rusak kayak gitu. Halda sadar kalau dia ada yang sesuatu yang aneh di sekitar wajahnya. Belum sadar waktu itu. Jadi yang cuma sadar itu si Rani. Oke. Oke. Dan karena di situ Rani sudah bingung setengah mati, akhirnya Rani memanggil ibu si Halda untuk mengawasi Halda. Dan si Rani cuma bilang gini ke ibunya Halda. Tante, ada yang aneh. Coba tante perhatikan ya sebentar. Nah, sontak si ibunya Halda kan bilang, aneh kenapa gitu. Tapi Rani cuma bilang gini, coba lihat dulu tante. Oke. Sambil menenangkan si ibunya Halda. Kemudian, si Rani merias kembali si Halda dengan disaksikan oleh si ibunya Halda ini. Betapa syoknya si ibunya Halda ini karena ibunya Halda ini menyaksikan secara langsung kalau alis dan bagian kelopak matanya si Halda. Halda ini berpindah-pindah. Berarti yang menyaksikan dua orang, si Rani dan Dua ibunya orang. Halda. Iya. Astaga. Dan si ibunya Halda ini kemudian langsung lari pergi ke suaminya untuk memberitahukan kejadian tersebut. Oke. Dan untungnya suaminya si ibunya Halda ini paham apa yang terjadi pada anaknya. Sebut saja suaminya ibunya Halda ini Bapak Anton. Oke. Dan kemudian Bapak Anton ini langsung mencari salah satu tokoh yang terkenal di situ. Sebut saja dia Mbah Minah. Oke. Mbah Minah itu di desanya Halda, dia itu berprofesi sebagai tukang pijat, namun dia itu mengerti hal-hal yang gak bisa dirasakan secara nalar kayak gitu loh. Kayak di luar nalar gitu, Oke. dia paham. Setelah si Bapak Anton tadi ini menjelaskan secara detail apa yang terjadi pada Halda, kemudian Mbah Minah ini langsung menyuruh Halda untuk minum air degan atau air kelapa muda Oke. dan melanjutkannya dengan membasuh air yang sudah dikasih garam. Jadi membasuh menggunakan air yang udah dicampuri pakai garam kayak gitu. Oke. Itu disuruh Mbah Minah itu tadi. Iya, Mbah Minah. Setelah dilanjutkan mengusap wajahnya si Rani pakai air garam tadi, Ya. si Halda. Si Halda ini kemudian usap mukanya menggunakan jari atau selendang. Diusap beberapa kali. Selendangnya siapa? Selendangnya si Mbah Minah. Jadi Mbah Minah ini pakai selendang kemana-mana. Oke. Selalu pakai selendang. Diusap beberapa kali di mukanya si Halda. Dan setelah itu, si Rani ini dipanggil oleh Mbah Minah untuk lanjut melakukan Riasan. riasan atau merias si Halda. Oke. Dan waktu Rani melanjutkan merias ini ya, nggak terjadi apa-apa. Jadi alis sama matanya ini tetap di tempatnya. Jadi nggak berpindah-pindah lagi. Kayak Karena gitu. sudah mungkin sama Mbak Mina itu tadi udah dikasih doa-doa yang kita nggak tahu kan? Oke. Dan sampai saat ini Rani tuh nggak dikasih tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada Halda. Mungkin ada seseorang yang nggak setuju dengan lamarannya si Halda ini, makanya orang tersebut melakukan hal yang aneh-aneh untuk Halda. Mungkin aja bisa. Cuma Rani itu kan orang luar, mungkin nggak dikasih tahu kenapa
hal itu terjadi. Atau mungkin aja keluarganya itu udah mencari kenapa dia gini-gini, cuma kita kan Raninya sendiri tidak dikasih tahu. Wah, gimana nggak gemetar ya Rani? Terus masih ada kelanjutannya. Oke. Tapi ini udah beda cerita. Jadi